Oke guys, kita di Museum Satwa. Jatim Park 2. Wes. Tainges meuli eta mah. Baso we heula. Lah. Siang wargi Nusantara. Kita akan masuk ke zoo. Besar music Asik men, gak ciri, gak nyenino. satu potongnya dalam. Aku ingin terbang tinggi seperti Allah, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus ambisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus ambisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Asik men bersama Caca Natasha. Mas Sirung, Ciri and friend juga thank you, gak ciri, terima kasih cantik. gak ngeri ya. Bagong Lupi Satena. Ayo Mas Ipun. Buat teman-teman dari Sepolo RWT, dari Sepolo Gaspol juga thank you, terima kasih. Meskipun thank you, terima kasih. Besar musik. Spesial kembali buat Mas Ipun. Sa 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 sa. Aku adalah mimpi
cash only. Kesalahan di mana nih itu? Tahun itu kan dapat satu. Jadi masuk drive-thru itu tadi nanti ada Nanti di tengah-tengah batu street ini bisa diakses di sana. iya. Pengundiannya atas nama siapa? Raisa. Nomor yang bisa diundi. Oke guys. Oke gelang. Selamat siang. Ini ya? Soalnya bawa payung atau jas hujan gitu Pak, soalnya areanya outdoor kayak gini. Ondor ya. Iya. Mau ke indoor dulu museum satwa sama
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun Sugeng Rau. Ken kabari apa kabar dulur-dulur maraya warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu, tambah rezeki, tambah umur panjang, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Apapun keinginan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin jadi CEO, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin ingin mendapatkan jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin ingin sesegera mungkin panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum nanti harga minyak gorengnya anjlok. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu pemirsa. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Apapun keinginan kita, ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Uber-uber ikan lele, selamat sore di Jatim Park 2, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Waduh. Episode ke-56 perjalanan epik ke Tanah Bromo memang sedang berada di Kota Batu, ya, permatanya Jawa Timur pemirsa. Waduh. Dan ini adalah salah satu kota tercantik-cantiknya di Indonesia pemirsa, dan merupakan kota terbahagia di Indonesia pemirsa. Waduh, salah satu kota senang di Indonesia. Dan juga kota terindah, ya, yang bisa menyucikan mata pemirsa, ya, menyejukkan mata, menyejukkan hati. Waduh, bikin orang bahagia. Oleh karena itu Kota Batu dijuluki kota paling bahagia di Indonesia. Waduh, kok bisa? Mungkin saudara akan bertanya, kenapa Kota Batu adalah kota paling bahagia di Indonesia? Jika saudara penasaran, ya tonton sampai tamat.
Siapa tahu ada jawabannya pemirsa. Waduh. Jadi menurut data statistik bahwa kota yang indeks paling bahagia di Indonesia adalah Kota Batu pemirsa. Bagi saudara yang belum tahu di mana letak Kota Batu, waduh, saudara bisa lihat peta di Provinsi Jawa Timur pemirsa. Jadi Kota Batu ini identik dengan wilayah Malang pemirsa, padahal bukan Malang. Memang dahulu Kota Batu adalah kecamatan dari Malang pemirsa yang memisahkan diri dari Kabupaten Malang menjadi kota otonom tersendiri, ya mirip-mirip antara Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung pemirsa. Di mana dulu Kota Cimahi adalah bagian dari Kabupaten Bandung yang memisahkan diri. Waduh. Oleh karena itu Kota Cimahi pun disebut juga Bandung Raya pemirsa. Begitu juga dengan Kota Batu. Karena dahulu bagian dari Malang, maka dikenal juga dengan Malang Raya pemirsa. Jadi seolah-olah Kota Batu ini bagian dari Malang, padahal bukan Malang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-56 Mamang sedang berada di Kota Batu di Provinsi Jawa Timur, itu artinya 800 km dari rumah Mamang di Kota Tasikmalaya, Provinsi Haji Udin Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Ya insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara amin. Selain itu episode ke-56 ini negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan mudah-mudahan menjadi negeri superpower yang bisa mendamaikan dunia dan memberantas hama-hama. Waduh. Insya Allah akan menjadi negeri yang damai, yang mendamaikan dunia. Yang namanya Macan Asia akan menjaga dunia pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kebetulan ketika episode ke-56 ini sedang tayang Dunia Dalam Keadaan Genting. Waduh, ting ting ting. Waduh, tinung tinung tinung. Kalau dalam pesawat tempur kan ada tinung tinung tinung. Alarm berbahaya pemirsa. Karena memang dunia dalam keadaan benar-benar genting pemirsa. Waduh, ada berita ya negeri Paman Sam yang dipimpin oleh Donald Trump, Paman Gober, waduh, menginginkan Greenland pemirsa, salah satu pulau milik Denmark, milik temannya sendiri pemirsa, milik Amerika. Waduh. Dan ini memicu panasnya dunia pemirsa. Ya mudah-mudahan ketika video ini tayang, dunia dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan perang dunia ketiga pemirsa. Amin. Ya insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia ya bisa mendamaikan dunia dan mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-56 ini tayang, pertama kali tayang, memang sedang menyaksikan bencana alam di Provinsi Jawa Barat ya, Provinsi Mamang sendiri ya, di berbagai tempat, salah satunya di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat ya, terjadi bencana alam, longsor dan banjir pemirsa. Waduh. Memang turut berduka cita. Mudah-mudahan bencana segera berlalu, segera pulih kembali, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak lagi terjadi bencana yang serupa pemirsa. Karena sejatinya bencana itu bukan karena ulah iklim, bukan karena ulah cuaca, bukan karena ulah air, bukan karena ulah hujan ya, tetapi karena ada kerusakan lingkungan pemirsa. Waduh, itu artinya bencana memperingati kita untuk senantiasa menjaga alam, melestarikan alam, dan tidak merusak alam. Yang namanya merusak alam adalah hama-hama pengkhianat bangsa pemirsa. Waduh. Oleh karena itu awali dari diri kita untuk senantiasa menjaga alam, ya minimal tidak membuang sampah sembarangan ya. Waduh. Bagi CEO ya, jangan membabat hutan sembarangan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ya mudah-mudahan bencana segera berlalu, pulih kembali, dan masa depan tidak lagi terjadi bencana. Dan mudah-mudahan hama-hama perusak alam segera diberantas pemirsa, ya minimal di penjara. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-56 perjalanan epik ke Tanah Bromo memang sudah sampai di Jatim Park, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur pemirsa. Ini adalah wahana wisata di kota wisata Kota Batu. Waduh, memang awali di Kota Batu ini di Jatim Park 2 pemirsa. Salah satu wahana yang ya bagus pemirsa. Waduh, karena di Kota Batu ini banyak wahana-wahana wisata dan tempat-tempat wisata. Waduh, ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, ya, museum transportasi, apalagi itu, Selekta, waduh, Taman Songoriti, waduh, ya, Taman Apel, waduh, Gunung Panderman. Nah, memang awali di Kota Batu ini, waduh, setelah keliling-keliling Tanah Bromo, Malang Raya, Situs Ngawonggo, Gunung Kawi, waduh, sampailah ke Kota Batu ya di Jatim Park 2 pemirsa, dan memang akan memasuki Jatim Park 2. Waduh. Dan kebetulan tanggal 31 Mei 2025 adalah hari kenaikan Yesus Kristus alias liburnya double-double pemirsa. Waduh. Jadi merahnya double-double tambah weekend pemirsa. Jadi seolah-olah liburnya 1 minggu pemirsa. Waduh. Pas di Jatim Park 2 ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat atau 14.00 waktu Indonesia Barat, jam 2 siang, ternyata masih penuh pemirsa. Antri di loket pemirsa untuk masuk ke dalam Jatim Park 2. Berapa sih tiketnya? Ya, saudara tinggal lihat aja di layar kaca pemirsa. Waduh. Dan itu harga weekend ya, harga ketika libur ya, libur-libur panjang pemirsa. Mungkin kalau harga libur weekday ya akan berbeda pemirsa. Dan itu satu paket lengkap. Paket lengkapnya apa aja? Ternyata di Jatim Park 2 ini adalah wahananya double-double pemirsa. Waduh. Ya, ada wahana kebun safari ya, ada museum hewan, ada juga fantasinya, ada juga ya ketangkasannya pemirsa, dan juga alamnya. Pokoknya lengkap lah. Kalau saudara penasaran apa aja yang ada di dalam, ya ikuti perjalanan epik memang ya dari episode ke-56 ini. Mungkin ada beberapa episode yang menceritakan di dalam Jatim Park 2 ini pemirsa. Waduh. Atau saudara kalau penasaran datang aja ke Jatim Park 2 di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Jatim Park 2 ini buka dari pukul 8 pagi dan tutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang ketika memang mau masuk ke Jatim Park 2 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi ada sekitar 3 jam lagi ya menuju tutup pemirsa. Memang kira ya yang mau masuk itu sedikit, ternyata pas loket antri pemirsa, penuh pemirsa. Waduh. Jadi ada juga yang datangnya sore-sore pemirsa. Waduh. Ditambah lagi cuacanya semakin sore semakin dingin di Kota Batu. Semakin gerimis, semakin hujan rintik-rintik, bahkan agak hujan besar pemirsa. Waduh. Terkadang ada kabut-kabutnya pemirsa. Waduh. Jadi inilah wahana wisata ya, fantasi dan juga Jatim Park yang notabene safari ya. Safari, saudara tahu safari ya, masuk melihat saudara-saudara kita dari spesies yang lain pemirsa. Alias kebun binatang pemirsa. Waduh. Jadi Jatim Park ini adalah gabungan antara kebun binatang, safari, taman fantasi seperti Dufan ya, dan juga gabung-gabung pemirsa. Waduh. Ya memang insya Allah akan menjelaskannya ya sambil masuk ke Jatim Park 2 pemirsa. Makanya pantas kenapa Kota Batu dikenal dengan kota paling bahagia di Indonesia, mungkin juga di dunia ya. Salah satunya bahwa ketika berada di Kota Batu, hati terasa sejuk, tenang ya, dan juga banyak yang senang-senangnya pemirsa. Waduh. Salah satunya banyak wahana-wahana wisata pemirsa. Waduh, ini aja baru satu ya, Jatim Park itu kalau diubok ya tak cukup sehari pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagaimana rasanya masuk ke Jatim Park 2? Memang setelah beli tiket bertiga langsung gaskan masuk ke Jatim Park 2 pemirsa, dengan tiketnya pakai gelang pemirsa. Waduh.
Jadi zaman sekarang ya tiket-tiketnya pakai gelang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika akan masuk ya, hujan mulai gerimis-gerimis dan juga berkabut pemirsa. Waduh, dingin pemirsa. Waduh. Padahal ini pukul 2 siang pemirsa. Waduh. Dan ternyata ketika dilihat di HP ya, dinginnya minta ampun pemirsa. Di bawah derajat Celciusnya AC. Itu kurang lebih 14 derajat Celcius pemirsa. Padahal di AC minimal 16 derajat Celcius. Jadi lebih dingin dari AC. Oleh karena itu orang Kota Batu ya jarang-jarang pakai AC pemirsa. Waduh. Karena dingin sejuk dan menyenangkan pemirsa. Waduh. Berbicara tentang Kota Batu di Provinsi Jawa Timur ya. Kota Batu di Jawa Timur, permatanya Jawa Timur, kota bahagia di Jawa Timur. Mungkin sebagian besar dari kita menganggap Kota Batu ini adalah Malang pemirsa. Waduh. Kota Batu Malang pemirsa. Waduh. Padahal Malang yang Malang ya. Kabupaten Malang ya Kabupaten Malang. Kota Malang ya Kota Malang. Kota Batu ya Kota Batu. Kota Batu bukan Malang pemirsa. Waduh. Bahkan ya ikon apelnya Kota Batu kita identik dengan apel Malang pemirsa. Waduh, bakso Malang pemirsa. Padahal itu adalah batu pemirsa. Ya, jadi dulu apel itu adalah khasnya Malang di Kota Batu. Sekarang Kota Batunya memisahkan diri dari Malang pemirsa. Jadi khasnya apel Batu pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang Kota Batu tidak mau disebut Malang pemirsa? Waduh. Dan kenapa Kota Batu memisahkan diri dari Malang pemirsa? Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil memasuki area Wahana Jatim Park 2, Mamang akan sedikit cerita tentang Kota Batu pemirsa. Ya. Mamang akan sedikit cerita tentang Kota Batu. Kalau sejarah Kota Batu memang sudah bahas di episode ke-54 pemirsa. Nah kali ini Mamang akan bahas tentang Kota Batu ya. Kenapa Kota Batu mau memisahkan diri dari Kabupaten Malang pemirsa. Atau Kota Batu ya tak mau bergabung dengan Kota Malang pemirsa. Waduh. Kenapa Kota Batu ingin memisahkan diri dari Malang? Dan kenapa orang-orang Kota Batu tak mau disebut Malang pemirsa? Waduh. Mungkin sebagian besar menganggap orang-orang Kota Batu adalah orang Malang pemirsa. Kemana? Ke Batu Malang. Waduh. Padahal Batu ya Batu pemirsa, Malang ya Malang pemirsa. Waduh. Jadi sekarang Batu dan Malang terpisah. Bahkan orang Kota Batu, warga Kota Batu bukan warga Malang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin ceritanya agak nyeleneh ya, tapi itulah yang bikin memang penasaran ya. Saudara yang penasaran, sama-sama penasaran, ayo kita tonton episode ke-56. Bagi saudara yang tidak penasaran ya skip aja ya, simpel dengan Mamang, suka tonton, tak suka jangan nonton ya, jangan bikin iri hati. Waduh, jangan bikin pusing pemirsa ya, dunia ini udah pusing pemirsa, jangan dibikin pusing pemirsa ya, suka tonton, tak suka jangan nonton ya. Apalagi bermain dukun, waduh. Bagi yang kalian saudara suka dengan channel Mamang ya, dengan cerita kali ini episode ke-56 tentang cerita 56. Waduh. Saudara tinggal tonton sampai tamat pemirsa. Siapa tahu bermanfaat. Dan Mamang pun akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-56, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang makmur ya, tersukses, terkaya, jadi CEO. Waduh. Dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi sang CEO atau presiden pemirsa ya, pemimpin masa depan. Amin. Mamang pun berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat episode ke-56 ini. Selain itu, Mamang pun berbicara bukan omon-omon ya, tak omon kosong ya. Waduh, sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan.
Bagi saudara yang mempunyai pendapat sendiri, informasi sendiri yang mungkin agak lain dengan Mamang, ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting komentar saudara tapi bikin keonaran ya, bukan bikin depide et impera atau kegaduhan ya, atau komentar-komentar mosat pemirsa. Waduh, yang bikin keonaran di channel Mamang. Mohon maaf aja ya, Mamang sebagai admin ya, apabila ada komentar yang agak lain yang menurut Mamang itu adalah kegaduhan, yang apa ya, Mamang otoriter, ini kan channel-channel Mamang juga. Waduh, Mamang sebagai admin akan skip karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari mojok.co dengan judul artikel orang Batu nggak suka disamakan dengan orang Malang. Waduh, kenapa tuh? Keduanya memang serupa tapi tak sama. Waduh. Ditulis oleh Iqbal AR, edisi 18 April 2024. Apakah orang Batu itu bisa disebut dengan sebutan orang Malang? Apakah orang Batu sama dengan orang Malang? Waduh. Pertanyaan tersebut setidaknya bisa dijawab dengan dua jawaban. Jadi ada dua jawaban, saudara. Orang Batu bisa dianggap sebagai orang Malang kalau kita bicara dalam spektrum keresidenan atau Malang Raya, pemirsa, yaitu sebuah wilayah di atas kabupaten yang mencakup antara Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang. Jadi satu kesatuan residen Malang. Waduh. Atau spektrum kawasan metropolitan yang kita kenal dengan Malang Raya, yaitu wilayah-wilayah bekas Kabupaten Malang yang terpecah tiga, pemirsa, yang sekarang menjadi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Di spektrum ini kita bisa saja menyamaratakan ya semuanya dengan sebutan orang Malang. Tapi jawaban dari pertanyaan tersebut ya menjadi tidak jika kita bicara dalam spektrum administratif, wilayah, dan identitas Kiwari. Kalau dalam spektrum administratif wilayah, orang Batu ya disebut juga orang Batu. Orang Malang ya disebut juga dengan orang Malang. Keduanya tidak bisa disamakan dan digabungkan, meskipun dulu satu kesatuan Malang, pemirsa. Karena Batu dan Malang, yaitu Batu Kota Batu, Malang Kabupaten Malang, dan Kota Malang, ternyata punya entitas yang berbeda, pemirsa, baik dari semuanya, segi sosial, budaya, administratif ya, dan juga geografis, pemirsa. Waduh. Kota Batu sudah bukan bagian dari Kabupaten Malang lagi. Sebelum tanggal 17 Oktober 2001, Batu masih menjadi bagian dari Kabupaten Malang sebagai sebuah kecamatan. Sebelum itu, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1993, Batu sebenarnya sudah ditetapkan sebagai kota administratif, yang mana menjadi salah satu awal Kota Batu mulai memisahkan diri ya, cerai dengan Malang. Waduh. Cerai dengan Kabupaten Malang, pemirsa. Ya, jauh-jauh sebelum berdirinya Kota Batu ada kota administratif ya, yaitu setingkat di atas kecamatan tapi di bawah bupati, pemirsa, memisahkan diri. Sebagai sebuah kecamatan hingga menjadi kota administratif, Batu sebenarnya sudah punya modal-modal ya. Kenapa menjadi terpisah ya? Karena punya modal. Jadi intinya punya modal, pemirsa. Karena modal itulah Batu ingin menjadi kota otonom, kota yang memisahkan diri dari Kabupaten Malang. Batu sudah punya sumber daya untuk mandiri. Di antaranya ada faktor geografi, agrikultural, bahkan sampai faktor masyarakatnya sudah sangat menunjang bagi Kota Batu untuk menjadi kota tersendiri, bukan bagian dari Kabupaten Malang. Akhirnya tercapai juga pada tanggal 17 Oktober 2001 setelah perjuangan panjang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendiri Kota Batu ya,
selama beberapa tahun ya berjuang untuk memisahkan diri dari Kabupaten Malang. Akhirnya tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu resmi menjadi kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Dari spektrum administrasi tersebut ke pemerintahan tersebut ya. Oleh karena itu, Kota Batu sudah memisahkan diri dari Malang. Jadi seharusnya Kota Batu jangan disamakan bagian dari Malang lagi. Tapi Kota Batu adalah kota tersendiri, kota yang berdiri sendiri, kota yang memisahkan diri dari Malang karena mempunyai sumber daya dan kemandirian tersendiri pemirsa. Waduh. Kabupaten Malang dan Kota Malang adalah daerah tersendiri. Sebutannya pun harusnya Batu, Kota Batu Jawa Timur. Bukan lagi disebut Kota Batu Malang atau Batu Malang Jawa Timur. Karena Kota Batu adalah kota tersendiri. Seperti yang selama ini kerap terjadi, banyak orang yang menganggap bahwa Kota Batu ini adalah Malang. Padahal Kota Batu ya Kota Batu sejak tahun 2001. Kota Batu adalah salah satu permata di Provinsi Jawa Timur. Dan hebatnya, setelah Kota Batu memisahkan diri dari Kabupaten Malang, Kota Batu adalah salah satu kota terkaya, tercantik, terbahagia di Indonesia, pemirsa. Waduh. Ya, pendapatan Kota Batu melebihi Kabupaten Malang sendiri, pemirsa. Waduh. Bahkan ya, kecantikan alamnya ya merupakan salah satu permata di Provinsi Jawa Timur, dan indeks kebahagiaan orang Batu adalah paling bahagia se-Indonesia pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara tidak bahagia ya, stres, saudara boleh berkunjung ke Kota Batu pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang belum tahu di mana Kota Batu, jadi setelah turun dari stasiun Malang di Kota Malang, saudara bisa memesan Maxim pemirsa. Waduh. Ya, Maxim, Grab ya, taksi online ya. Atau juga bolehlah hubungi Mas Roy ya. Waduh, driver Mamang yang membawa Mamang dari situs Ngawongo Kabupaten Malang melewati Gunung Kawi sampailah ke Kota Batu pemirsa. Mamang cantumkan nomornya di layar kaca ya, siapa tahu bermanfaat. Ya, bagi yang mau offline ya, gorong-gorongnya di Kota Batu pemirsa. Nah, ketika Mamang menginjakkan kaki di Kota Batu, ini kotanya agak lain pemirsa. Waduh, kotanya berasa di atas awan pemirsa. Benar-benar cantik, benar-benar modern, benar-benar bersih, dan yang paling unik tidak macet. Tidak macet pemirsa, meskipun ini pegunungan pemirsa. Waduh, ketika turun pun hati Mamang bahagia karena melihat banyak wahana di sini. Waduh. Bagaimana dengan harga makanan? Ya kita ambil aja lah bakso Malang ketika Mamang jajan di Kota Batu. Ternyata harganya tak jauh beda dengan kota-kota di yang lain. Tentang bakso Malang pemirsa, ya sekitar 10.000, 12.000, 15.000. Tidak nekuk-nekuk mahal pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Kota Batu adalah salah satu tujuan wisata ya, tujuan wisata untuk semua umat pemirsa, semua kalangan dan semua bangsa pemirsa. Waduh. Bahkan Kota Batu dijuluki juga ya kota yang umur panjang pemirsa. Kenapa? Karena kadar oksigennya luar biasa. Kota Batu berada di atas pegunungan. Jadi kalau dari Kota Malang ke Kota Batu itu menanjak pemirsa, nanjak. Entah jalan dari Kota Malang langsung ke lewat Lawang atau dari Kota Malang ke jalur-jalur yang lain, termasuk jalur pegunungan Gunung Kawi pemirsa. Waduh. Jadi Kota Batu ini di atas awan pemirsa. Waduh. Di antara Gunung Panderman, Gunung Arjuna Welirang, Gunung Kawi. Waduh, itu adalah gunung-gunung tercantik pemirsa di wilayah Malang Raya, dan kadar oksigennya bikin orang awet muda pemirsa. Jadi orang Batu lebih senang disebut orang Batu ya, bukan orang Malang lagi. Ya karena secara administratif
dan sejarahnya sudah seharusnya ya semua warga negara Indonesia menyebut Kota Batu ya Kota Batu, bukan Batu Malang lagi. Memang aja kan kalau ingin ke Kota Batu bilangnya Batu Malang pemirsa. Waduh, nah mulai sekarang Kota Batu ya Kota Batu, Malang ya Malang. Karena Kota Batu sudah memisahkan diri dari Kabupaten Malang. Namanya kotanya saja sudah beda ya, apalagi sebutan orangnya. Menyebut orang Batu dengan sebutan orang Malang justru akan mengikis identitas warga Kota Batu sendiri. Oleh karena itu, supaya identitas Kota Batu tidak hilang, penyebutan warga Kota Batu ya Kota Batu, bukan Batu Malang. Mengapa warga Batu tidak suka dianggap sebagai orang Malang? Karena dalam sejarahnya dulu kan Batu bagian dari Malang. Karena ada kebanggaan pemirsa ya, ada pride yang dijaga, ada identitas yang harus ya dimunculkan pemirsa. Batu harus melalui perjuangan yang tidak mudah untuk menjadi sebuah kota otonom. Kota ini harus melalui ya berbagai perjuangan pemirsa untuk menjadi sebuah kota tersendiri. Waduh. Bahkan ketika Indonesia merdeka, Kota Batu ini seharusnya sudah menjadi kota otonom pemirsa. Karena sumber dayanya luar biasa pemirsa. Waduh. Begitu kota ini menjadi kota otonom, waduh, menjadi kota terkaya PAD-nya pemirsa. Waduh. Ya, menjadi kota yang pendapatannya luar biasa pemirsa, melebihi Kabupaten Malang. Orang Batu yang tidak suka dianggap sebagai orang Malang bukan berarti orang Batu bermusuhan dengan orang Malang, yaitu warga Kota Malang atau Kabupaten Malang. Ya, hubungannya baik-baik saja. Cuman kenapa tidak suka disebut orang Malang? Karena Kota Batu atau orang-orang Batu punya identitas tersendiri ya sebagai warga Kota Batu. Identitas itulah ya yang penting dijaga sebagai identitas kota otonom di Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai kebanggaan warga kota ya yang mempunyai kota cantik, kota indah di Provinsi Jawa Timur. Jadi yang namanya kebanggaan ya sebagai warga kota, masyarakat kota ya harus bangga dengan kotanya sendiri. Salah satunya ya identitas kotanya harus dipertegas pemirsa, diperjelas, yaitu saya orang Batu bukan orang Malang. Sehingga seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke atau mungkin ya dunia internasional supaya tahu bahwa ada sebuah kota yang indah yang terpisah dari Kabupaten Malang yang menjadi kota cantik-cantik di Jawa Timur pemirsa, yaitu Kota Batu. Supaya Kota Batu dikenal oleh seluruh warga dunia pemirsa. Jadi identitas itulah yang menunjukkan bahwa Kota Batu mencintai kotanya sendiri. Waduh. Jadi bagi saudara yang tinggal di suatu kota, suatu kabupaten ya harus mencintai kotanya sendiri pemirsa. Waduh. Salah satunya adalah sebagai identitasnya tunjukkanlah ya dari mana asalmu, seperti Mamang Tasikmalaya pemirsa. Karena Mamang mencintai kota sendiri, kota Tasikmalaya. Supaya menunjukkan bahwa kota Tasikmalaya ada pemirsa. Adalah identitas tersendiri dan kebanggaan warga negaranya sendiri. Warga negaranya yang bangga dengan kotanya, insya Allah kotanya akan maju seperti Kota Batu. Mungkin di antara saudara pasti bertanya, kenapa tidak semua wilayah ya yang cantik-cantik, waduh, wilayah yang indah memisahkan diri masing-masing pemirsa. Waduh. Ya seperti misalkan Ciwidey ingin memisahkan diri dari Kabupaten Bandung, atau mungkin ya Singaparna ya ingin mendirikan Kabupaten Singaparna terpisah dari Kabupaten Tasik. Satu hal pemirsa ya, kalau ingin mendirikan sebuah kota otonom, kota tersebut harus
mandiri dari sumber daya, ya, pendapatannya harus ada pendapatannya pemirsa. Waduh, ya buat apa kita memisahkan diri kota tersebut, ya, memekarkan diri tetapi tidak punya pendapatan, tidak punya kemandirian. Waduh, yang disusahkan rakyatnya juga pemirsa. Oleh karena itu kita belajar dari Kota Batu, ya, kalau ingin memisahkan diri harus punya kemandirian pemirsa. Dan ternyata Kota Batu ini, ya, seharusnya sejak zaman dulu, ya, bahkan sejak zaman pertama kali kemerdekaan, Kota Batu ini harus menjadi sebuah kota otonom tersendiri pemirsa. Waduh, atau sejak zaman Hindia Belanda pemirsa, harus menjadi kota otonom tersendiri, jangan disatukan dengan Malang pemirsa. Waduh, yang menjadi pertanyaan, kenapa Kota Batu ini disatukan dengan Malang? Karena berdasarkan geografis, ya, Kota Batu ini disatukan dengan Malang pada era-era kolonial Belanda pemirsa. Kolonial Belanda melihatnya bukan dari segi kemandirian, tetapi dari segi geografis. Waduh, Kota Batu ini, ya, geografisnya harus bersatu dengan Kabupaten Malang pemirsa. Nah, gara-gara Kota Batu sekarang memisahkan diri dari Kabupaten Malang, ada 3 kecamatan, ya, menjadi enclave pemirsa, artinya terpisah, ya, dengan induknya Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kesambon. 3 kecamatan ini terpisah gara-gara Kota Batu memisahkan diri dari Kabupaten Malang. Jadi warga Punjon, warga Ngantang kalau ingin ke ibu kotanya kabupaten, yaitu ke Kepanjen, ya, harus melewati Kota Batu pemirsa. Waduh, jadi wilayah ini terpisah gara-gara Kota Batu. Mungkin Belanda menyatukan Kota Batu dengan Malang, ya, karena faktor geografis itulah pemirsa, supaya daerah Punjon, daerah Ngantang atau Kesambon, ya, bisa secara lihat petanya menyatu dengan Kabupaten Malang atau ibu kota Malang yang saat itu pada masa Hindia Belanda di Kota Malang, lalu pindah ke Kepanjen pemirsa, ibu kota Kabupaten Malang. Nah, dari Belanda itulah yang menyatukan Kota Batu dengan Malang. Akhirnya diteruskan juga pada masa era pemerintahan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai tahun 1993, ya, pemerintah melihat bahwa Kota Batu ini, ya, potensinya harus memisahkan diri. Oleh karena itu, supaya tidak memisahkan diri seluruhnya karena akan memutus geografisnya 3 kecamatan tersebut, maka tahun 1993 Kota Batu dijadikan kota administratif. Kota administratif artinya kota tersebut dipimpin oleh wali kota administratif, di mana wali kotanya ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Malang. Baru tahun 2001, ya, istilah kota administratif dan kota madya dihapus pemirsa, menjadi kota otonom. Oleh karena itu banyak kota administratif yang dulunya di bawah kabupaten berubah menjadi kota otonom tersendiri. Seperti mirip-mirip dengan kota Tasikmalaya. Dulu kota Tasikmalaya adalah kota administratif pemirsa, di bawah Kabupaten Tasikmalaya. Baru tahun 2001, ya, berbarengan dengan Kota Batu, Kota Tasikmalaya pun memisahkan diri menjadi kota otonom, terpisah dari Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kota otonom itu, ya, dipimpin oleh wali kota yang sekarang mungkin wali kotanya dipilih oleh warga Kota Tasikmalaya atau warga Kota Batu sendiri pemirsa. Waduh, tidak ditunjuk oleh bupati. Nah, dilihat dari perjalanan itu, seharusnya Kota Batu ini dari dulu menjadi kota tersendiri. Hal ini berdasarkan artikel mojok.co dengan judul artikel "Andai dulu Kota Batu nggak memisahkan diri dari Malang, ini yang akan terjadi", ditulis oleh Nuruma Uli Nuha, edisi 12 Maret 2025. Andaikan tidak memisahkan diri. Waduh. Nah, andaikan tidak memisahkan diri,
Yang pertama adalah branding prawisata. Waduh, branding prawisata identitas Kota Batu ya akan menjadi dianggap Malang pemirsa. Waduh, semuanya akan serba Malang pemirsa. Yang kedua, budayanya. Ternyata Kota Batu ini mempunyai budaya tersendiri, budaya khas Batu. Jika Kota Batu itu tidak memisahkan diri dengan Kabupaten Malang, akan dianggap adalah budaya Malang pemirsa. Waduh, padahal Kota Batu ya terpisah dari Malang. Yang ketiga, Kota Batu bakal bertambah macet pemirsa. Volume kendaraan tambah macet pemirsa. Waduh, karena pembangunannya ketika berada di bawah Kabupaten Malang tak sepesat pembangunan ketika terpisah dengan Kabupaten Malang. Jadi ketika di bawah Kabupaten Malang ya pembangunannya seolah-olah terpinggirkan pemirsa ya, seolah-olah berada kecamatan yang terpencil pemirsa, di mana pembangunan akses jalannya ya segitu-gitu juga. Karena segitu-gitu juga, Kota Batu ini wilayah Batu ini adalah tempat wisata. Otomatis jika wisata datang ke sini, waduh, wisatawan datang akan macet pemirsa. Nah, ketika Kota Batu memisahkan diri dari Malang, hal utama yang dilakukan Kota Batu yaitu membangun fasilitas termasuk jalan-jalan pemirsa. Meskipun berada di pegunungan, Mamang lihat di Kota Batu ini tidak macet pemirsa. Tidak macet semacet-macetnya di Malang ya, di Kota Malang. Atau semacet-macetnya di Puncak Bogor pemirsa. Waduh, Puncak Bogor kan macet. Waduh, ternyata banyak jalan ya, banyak jalan menuju berbagai tempat di Kota Batu ini. Ada yang melewati tebing, ada yang melewati terowongan juga, ada yang melewati perkebunan dan sebagainya. Jadi hal yang utama adalah kota yang terpisah adalah membangun fasilitasnya pemirsa. Waduh. Ditambah lagi, mungkin saja Kota Batu ini ya bukan kota terkaya di Jawa Timur, karena PAD-nya akan disatukan dengan Kabupaten Malang pemirsa. Waduh. Jadi setelah memisahkan diri, ternyata dinobatkan Kota Batu ini kota terkaya pemirsa. Bukan lagi di Jawa Timur, tapi di Indonesia pemirsa. Waduh, kota yang paling bahagia, paling bersih, fasilitasnya lengkap pemirsa. Waduh, bahkan dijuluki kota wisata. Jikalau Kota Batu tidak misah dengan Malang, mungkin ya wahana-wahana wisata akan berbasis alam ya, seadanya, seperti ada perkebunan, seadanya perkebunan pemirsa. Waduh, tidak akan ada kota-kota fantasi seperti Dufan. Waduh. Jadi ketika Kota Batu memisahkan diri dari Malang ya, yang paling utama membangun wisata, salah satunya meskipun di pegunungan ya berbasis alam, Kota Batu malahan mendirikan wahana yang fantasi. Di antaranya Jatim Park ya, Jatim Park 1 tentang alam, Jatim Park 2 tentang kebun binatang disatukan dengan Dufan pemirsa. Waduh. Jadi kebun binatang disatukan dengan dunia fantasi mirip Ancol pemirsa. Waduh. Lalu ada lagi Jatim Park 3 tentang dinosaurus pemirsa. Waduh. Dengan teknologi canggih dan animasinya pemirsa. Ada lagi tentang museum-museum lagi dan tempat-tempat lain yang notabene wahananya wahana modern pemirsa dengan teknologi canggih. Oleh karena itu Kota Batu dijuluki kota wisata ya, wisata alam dan fantasi pemirsa. Waduh. Jadi cirining kota ini adalah kota wisata ya, bukan saja berbasis alam, pegunungan, gunungnya udah cantik, juga ditambah dengan wisata fantasinya pemirsa. Jadi saudara kalau ingin merasakan berada di antar negara, ada museum transportasi pemirsa. Ketika masuk saudara seolah-olah berada di New York, berada di Amsterdam ya, dengan kota-kota ya replikanya. Waduh. Termasuk keindahan di Jatim Park 2 ini ya, perpaduan antara safari, kebun binatang dan Dufan pemirsa, dunia fantasi mirip Ancol. Jadi sehabis melihat teman-teman kita dari spesies lain seperti komodo, seperti harimau ya, kita bisa bermain ala Ancol pemirsa di sini. Jadi hanya ada di Kota Batu pemirsa seperti itu. Waduh.
Nah, Kota Batu itulah menjadi sebuah kota impian ya para wisatawan pemirsa. Wah, jadi tempat wisatanya lengkap pemirsa ya, dari alam, dari fantasinya. Yang namanya fantasi kan wisata yang dibuat-buat seperti museum dinosaurus. Waduh. Seperti fantasi Dupannya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, seandainya Kota Batu masih di bawah Malang, mungkin Kota Batu hanya berbasis wisatanya alam-alam ya. Waduh, tidak berkembang ke wisata wahana yang lain. Jadi ternyata pemekaran wilayah antara Kota Batu dengan Kabupaten Malang bisa mengelola sumber daya yang lebih fokus dan menetapkan kebijakan pariwisata yang lebih progresif dan membangun identitas yang kuat di mata wisatawan. Waduh. Selain itu, budaya asli warga Kota Batu setelah menjadi Kota Batu kota otonom, kita bisa melihat ternyata antara Malang dan Batu berbeda pemirsa. Waduh. Meskipun dulu sama-sama di bawah Malang, tetapi sekarang kelihatan dari segi budayanya ya, budaya, bahasa, adat istiadat, tarian ya, baik tarian tradisional, waduh, musiknya, waduh, dan juga bahkan rumahnya pemirsa akan terlihat ya serupa tapi tak sama antara warga Malang, budaya Malang dengan Batu. Ubur-ubur ikan lele bagi saudara yang ingin merasakan bahagianya le, waduh, merasakan senangnya le, waduh, menghirup udara segar le, ya, datanglah ke Kota Batu. Turun dari stasiun kereta api Kota Malang, saudara bisa mencarter ya taksi online. Sebenarnya ada kendaraan ya, yaitu saudara datang ke terminal di Malang, lalu naik angkot jurusan Kota Batu. Jarak antara Kota Malang ke Kota Batu cuma 15 km. Kalau dibandingkan di daerah Bandung, sejarak antara Kota Bandung ke Kota Cimahi atau sejarak antara Kota Tasikmalaya ke Singaparna pemirsa. Tapi jarak itu ya akan dibayar, yaitu saudara akan melewati daerah pegunungan. Tidak rata pemirsa. Dari Malang akan menanjak seolah-olah nanjak ke atas langit, ke atas awan, yaitu kota di atas awan, yaitu Kota Batu. Insya Allah memang pulangnya naik angkot pemirsa ya, dari Kota Batu ke Kota Malang ya. Kalau dari Kota Batu ke Kota Malang meluncur ke bawah pemirsa. Yang indah itu kalau naik angkot dari Kota Malang ke Kota Batu menanjak seolah-olah naik Challenger pemirsa, naik pesawat ulang-alik ya, dari bumi ke bulan pemirsa. Oke guys, kita hujan-hujanan Jatim Park. Tikus raksasa, Ray. Jas hujan kereseknya. Oh, tinggal di Ray. Hah? Tak, iya tersebut teh.